Shalom. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita dan memberkati saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Baiklah, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini adalah hidup di dalam kemenangan. Hidup di dalam kemenangan. Kita akan membuka dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai kamu. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekali lagi, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah perjuangan. Dan dari perjuangan ini maka akan berakhir dengan kemenangan atau kekalahan. Demikian juga dengan orang-orang percaya, yaitu saudara dan saya. Kita juga tidak luput, tidak lepas dari yang namanya perjuangan. Perjuangan rohani dan perjuangan jasmani. Perjuangan rohani itu seperti ibadah. Ibadah itu adalah perjuangan. Karena ibadah itu diperlukan waktu, dan setiap kita mau beribadah kita harus berjuang. Bangun pagi-pagi, mandi pagi-pagi, membiasakan diri untuk berangkat pagi-pagi hari dan mempersiapkan segala sesuatu. Itu perjuangan. Perjuangan tidak gampang dan tidak terlepas dari segala kegiatan-kegiatan yang saudara dan saya lakukan. Misal perjuangan jasmani, kita bangun pagi, kita bekerja, kita mencari uang, kita berusaha untuk mendapatkan penghasilan dalam hidup kita. Akhir dari perjuangan adalah kemenangan atau kekalahan. Di dalam sebuah perjuangan tentu banyak hal-hal yang harus kita jalankan. Banyak hal-hal yang menakutkan. Misalnya kegagalan, misalnya halangan, misalnya musuh dan lain sebagainya. Halangan-halangan itu yang harus kita lawan, yang harus kita lakukan. Kita bersama dengan Tuhan untuk berjuang bersama-sama, sehingga setiap usaha kita, setiap perjuangan yang kita lakukan akan menghasilkan kemenangan. Ketakutan boleh datang, masalah boleh datang, persoalan boleh datang, tetapi kita yakin bahwa kita punya Allah yang sanggup. Karena di dalam janjinya yang di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 ada dua hal yang Tuhan katakan kepada kita. Yang pertama adalah jangan takut. Masalah apapun, persoalan apapun, kesulitan apapun, kita nggak perlu takut. Hari-hari ini kita menghadapi ketakutan yang luar biasa. Epidemi COVID-19 yang masih saat ini merajalela. Bahkan di kota Bogor ada satu keluarga, ada seorang ayah, seorang ibu, dan seorang anak yang meninggal karena COVID-19. Bukankah hal itu menakutkan bagi kita? Bukankah hal itu menyeramkan bagi kita? Yang kedua, janji Allah adalah jangan bimbang, jangan ragu.
Ragu tentang apa? Bimbang tentang apa? Bimbang tentang kuasa Tuhan. Bimbang tentang pertolongan Tuhan. Tuhan akan sanggup. Karena Alkitab katakan orang bimbang itu seperti kapal yang sedang diombang-ambingkan. Orang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak akan mendapat jawaban daripada Tuhan. Sebab itu Yesaya 41 ayat yang ke-10 ini menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau berjuang, kita mau melakukan, kita mau bersama dengan Tuhan, hadapi semua perjuangan, hadapi semua tantangan, hadapi semua musuh, hadapi semua gelombang-gelombang yang menimpa kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan memberikan janji kepada kita. Jangan takut, jangan bimbang. Karena Matius pasal 12 mengatakan, Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Oleh sebab itu dalam keadaan apapun juga kita mau tetap percaya, kita mau tetap mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Bagaimana kita bisa memperoleh hidup dalam kemenangan? Bagaimana dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi persoalan kita memperoleh hidup di dalam kemenangan? Yang pertama adalah jangan putus asa. Jangan putus asa. Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga. Ibrani 12 ayat yang ketiga berkata, Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara yang dikasih Tuhan, arti kata putus asa itu habis atau hilang harapan. Habis harapan, hilang harapan, tidak ada apa-apa lagi. Dan kemudian arti daripada putus asa adalah tidak ada harapan lagi. Jangan jadi orang Kristen yang kehilangan harapan. Jangan jadi orang Kristen yang tidak punya pengharapan. Jangan jadi orang Kristen dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi perjuangan, dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi masalah ekonomi, sakit penyakit. Jangan sampai ada di antara kita yang kehilangan harapan, yang mengalami putus asa. Saudara dikasih Tuhan, apa yang membuat kita putus asa? Apa yang membuat banyak orang Kristen menjadi putus asa? Yang pertama adalah orang Kristen menjadi putus asa atau kehilangan harapan karena masalah ekonomi, masalah keuangan. Waduh, kok saya kerja begini, kok saya usaha begini, gagal lagi. Minggu yang lalu saya nonton televisi acara daripada Metro TV, di mana diceritakan seseorang yang ingin berhasil. Dia jangan mengalami putus asa. Dia harus menyadari bahwa di dalam dirinya ada yang lebih baik daripada keadaan. Sebab itu jangan sampai ekonomi, jangan sampai keuangan. Hari-hari ini kita tahu ekonomi begitu sulit. Para hamba seringkali berkata, waduh kok nggak ada usaha, nggak ada yang beli mobil satu pun juga. Jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir, karena Tuhan pasti akan memperhatikan setiap kita. Masalah keuangan, mungkin kita berusaha, waduh dalam keadaan sulit dan keadaan apapun juga. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan, jangan sampai kita menjadi putus asa. Karena masalah ekonomi, masalah keuangan, Tuhan akan mencukupkan. Mungkin sudah berkata, pendeta mah enak aja, pendeta mah hidupnya selalu cukup. Tidak, saudara. Kadang-kadang dalam keadaan apapun juga, saya pun mengalami seperti saudara dan saya. Masalah keuangan, masalah ekonomi. Tetapi saya mau belajar supaya saya tidak kehilangan harapan. Saya percaya kalau Tuhan sudah menetapkan kita sebagai anak-anaknya,
Yang kedua, menyebabkan putus asa hubungan keluarga, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, keluarga dengan satu dengan yang lain, hubungannya tidak baik, terjadi cekcok, terjadi pertentangan dan lain sebagainya, membuat orang menjadi putus asa. Yang ketiga adalah masalah pelayanan ibadah. Aduh, saya sudah melayani, kok begini terus? Aduh, saya sudah beribadah, mana jadi Tuhan? Kok hidup saya begini? Oh, udahlah, nggak usah saya ke gereja, nggak usah saya beribadah, nggak usah saya berbakti kepada Tuhan. Lebih baik saya nonton televisi, lebih baik saya jalan-jalan dan lain sebagainya. Tidak. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang kehilangan pengharapan, sudah mengalami putus asa. Keadaan itulah yang juga membuat banyak di antara kita menjadi putus asa. Firman Tuhan memberikan contoh dalam Ibrani 12 ayat yang ketiga, bagaimana Tuhan Yesus ketika dia di tengah-tengah tekanan, ketika dia mengalami penderitaan di Taman Getsemani, teman-temannya sudah lewat, murid-muridnya sudah menjauh, termasuk Petrus sudah meninggalkan Tuhan. Tetapi apakah Tuhan putus asa? Apakah Tuhan kehilangan harapan? Tidak. Tuhan tetap berkata, sekalipun cawan ini nggak berlalu daripada kami, aku akan tetap memuji Tuhan. Sehingga pada akhirnya dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus haruslah menjadi contoh bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu firman Tuhan Ibrani 12 ayat yang ketiga mengatakan, janganlah kamu menjadi lemah, janganlah kamu menjadi putus asa, karena ada janji Allah. Kalau kita tetap tinggal dalam ibadah, kalau kita tetap tinggal dalam Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, tidak meninggalkan pelayanan, memakai lutut kita untuk berdoa, untuk memanjatkan pujian kita kepada Tuhan, putus asa itu akan lalu daripada kita. Putus asa, kehilangan harapan, tidak akan berlalu daripada kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, putus asa adalah kehendak iblis. Putus asa membuat orang menjadi depresi. Putus asa membuat orang menjadi stres. Putus asa membuat orang menjadi takut dan lain sebagainya. Hari-hari ini di pemberitaan televisi, bagaimana seorang reporter meninggal dunia bukan karena dibunuh, tetapi diduga karena dia bunuh diri. Kenapa menyebabkan? Kenapa orang bisa bunuh diri? Karena stres, karena depresi, karena putus asa. Sebab itu putus asa adalah pekerjaan setan, pekerjaan iblis. Kalau saudara pergi ke Kupang, di sana ada satu jembatan yang panjang sekali, dan jembatan itu selalu dikatakan jembatan bunuh diri. Kenapa? Ada banyak orang-orang yang putus asa, ada banyak orang yang kehilangan harapan, menyemplungkan dirinya ke kali di bawah, dari loncat dari jembatan yang tinggi. Itulah keadaan iblis. Iblis tidak senang, iblis tidak suka kalau saudara tetap kuat di dalam Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengatakan dalam 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7. 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7 mengatakan, tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ada upah bagi usahamu di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah-tengah kesulitan ekonomi, di tengah-tengah kesulitan apapun juga. Ada rencana Tuhan yang indah bagi saudara, yaitu saudara jangan putus asa, karena ada upah di balik ketahanan kita. Ada upah di balik kita tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Beberapa contoh orang-orang di dalam dunia ini. Yang pertama adalah Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison dikatakan adalah seorang yang pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya. Thomas Alva Edison adalah seorang yang pernah mengalami, boleh dikatakan disebut dengan orang yang bodoh. Thomas Alva Edison adalah seorang yang selalu mengalami pelajaran yang ketinggalan di kelasnya. Tetapi akhirnya saudara,
dari 10.000 kali dia mengalami kegagalan, dari 10.000 kali dia mengalami kegagalan, akhirnya dia berhasil menciptakan lampu pijar yang ada, yang dapat digunakan sampai saat ini. Thomas Alva Edison tidak menjadi putus asa. Thomas Alva Edison tidak putus asa, sekalipun 10.000 kali dia mengalami kegagalan, tetapi akhirnya dia berhasil. Dia tetap kuat, tetap mengikuti apa yang dia kehendaki dalam hatinya, dan dia berhasil. Yang kedua, tokoh yang kedua adalah Kolonel Harnad Sander, atau yang kita kenal dengan KFC, Kentucky Fried Chicken. Dia adalah orang yang mengalami kegagalan sejak usia 7 tahun. Masih kecil dia sudah harus bekerja, dia harus membanting tulang, dia harus mencari nafkah, dia harus berusaha dan lain sebagainya. Di dalam usahanya dia adalah orang yang jatuh bangun. Dalam usahanya dia menawarkan resepnya tentang goreng ayam, tetapi tidak ada seorang pun yang mau membelinya, dan tidak ada seorang pun yang mau berusahanya, sehingga sampai usia 86 tahun dengan mobil Fordnya dia berkeliling Amerika menawarkan lagi resep ayam gorengnya, tetapi tidak ada seorang pun yang mau membelinya. Akhirnya dia bertemu dengan seorang teman, dan teman itu berkata, yuk mari kita berusaha, bergandengan tangan. Akhirnya pada usia 86 dia berhasil menjual resep ayam gorengnya, dan sekarang ada 18.000 gerai yang namanya Kentucky Fried Chicken. Di mana-mana ada Kentucky Fried Chicken. Itulah orang yang tidak mengalami putus asa. Akhirnya dia akan mendapatkan upahnya. Kuatkanlah hatimu, kata firman Tuhan. Teguhkanlah hatimu, percayalah kepada Tuhan. Jangan putus asa, jangan kehilangan harapan, karena ada upah yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam Mazmur pasal yang ke-46, Mazmur pasal yang ke-43 ayat yang ke-5 dikatakan, mengapa engkau tertekan hei jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kepada siapa kita berharap di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah-tengah kesulitan ekonomi, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah mungkin saudara sedang membutuhkan pekerjaan, mungkin saudara sedang mengalami pensiun, mungkin saudara mengalami kesulitan-kesulitan. Kepada siapa kita berharap? Berharaplah kepada Tuhan, karena Dia adalah penolong kita, karena Dia adalah Allah kita. Yang kedua adalah selalu bersyukur kepada Tuhan dalam menghadapi keadaan perjuangan hidup kita. Jangan kita mengomel, jangan kita bersungut-sungut, jangan kita marah-marah, tetapi belajar bersyukur kepada Tuhan dan bersuka cita. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara yang dikasih Tuhan, hidup di dalam kemenangan akan kita dapatkan apabila kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Sekali lagi, hidup dalam kemenangan akan kita dapatkan apabila kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur mudah diucapkan, mudah dikatakan, mudah diomongin, tetapi mengucap syukur adalah satu hal, perbuatan yang sulit untuk kita jalankan. Pada kenyataannya, khususnya pada hari-hari ini, keadaanlah yang membuat kita, saudara dan saya, seringkali kita ngomel sama Tuhan, seringkali kita bersungut-sungut, seringkali kita marah-marah.
tetapi belajarlah berucap syukur kepada Tuhan. Seseorang yang belajar mengucap syukur, seorang yang bisa mengucap syukur dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari dan selalu bersuka cita. Sudahkah saudara dan saya bersyukur kepada Tuhan? Sudahkah kita bersuka cita dalam keadaan dalam kesulitan apapun juga? Contohnya adalah Habakuk. Di dalam Habakuk pasal 3 ayat yang ke-17 sampai ke-19 di sana dikatakan, ketika Habakuk mengalami kegagalan, ketika Habakuk mengalami virus yang membuat dia mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi, pohon-pohon yang ditanam tidak berhasil, kambing domba lepas daripada kandangnya, dan macam-macam masalah yang sedang dihadapi. Habakuk mengalami dampak dari yang namanya virus, di mana dia mengalami kegagalan, dia mengalami kekecewaan karena ia tidak mendapat hasil, ia tidak mendapatkan pendapatan untuk dirinya sendiri. Namun kalau saudara baca dalam Habakuk pasal 3, maka di sana dikatakan, aku mau bersuka cita, aku mau beria-ria, aku mau bersyukur dan bergembira. Saudara yang dikasih Tuhan, bersyukur dan bergembira adalah tindakan iman. Saudara mengaku menjadi orang Kristen, kita adalah umat Tuhan. Sudahkah kita beriman kepada Tuhan? Sudahkah kita punya iman? Bersyukurlah dan bergembiralah dalam Tuhan. Karena dalam firman Tuhan mengatakan, apabila kita bersyukur, apabila kita bergembira, itu adalah tindakan iman. Kita nyatakan dalam menanti jawaban atas pergumulan kita, kita hanya bisa berharap kepada Tuhan dengan mengucap syukur dan selalu bergembira dalam menanti jawaban atas keinginan kita. Siapa di antara kita yang tidak mau berhasil? Siapa di antara kita yang tidak mendapatkan penghasilan yang baik? Siapa di antara kita yang mau mengalami kebangkrutan? Tentu tidak ada. Tetapi kita bersyukur kalau saat ini saudara dan saya masih berada di dalam keadaan kecukupan. Saudara dan saya masih diberikan nafas kehidupan dengan kehidupan yang begitu melimpah dalam kehidupan kita. Habakuk, dalam Habakuk pasal 3 diceritakan, dia mengalami dampak dari virus ekonomi yang menimpa kehidupannya. Semua kegagalan, semua masalah dalam hidupnya, ekonominya berantakan, usahanya gagal, dan segala-galanya yang diinginkan mengalami kegagalan. Tetapi dia bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana dengan kita? Kita sekarang hidup di masa pandemi yang membuat kita kalang kabut, membuat kita gelisah, membuat kita khawatir, membuat kita takut. Seakan-akan jalan sudah tertutup. Kita ke kiri, kita ke kanan, kita ke depan, kita ke belakang, gak ada jalan. Semua jalan tertutup. Kita berhenti untuk berjuang, kita berhenti untuk berlomba, kita berhenti untuk melakukan segala sesuatu karena segala-galanya sudah tidak ada. Jangan hilang harapan, jangan putus asa, tetap berharap kepada Tuhan. Masih ada jalan keluar untuk ke atas, masih ada jalan keluar untuk menolong saudara dan saya, yaitu berharap kepada Tuhan. Pengkhotbah pasal 7 ayat 14 mengatakan, Pengkhotbah 7 ayat 14 mengatakan, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malam ingatlah bahwa hari malam ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Hari mujur bergembira. Ketika saudara mengalami kegagalan, ketika saudara mengalami kesulitan, ketika saudara mengalami masalah, penyakit yang gak sembuh-sembuh, ingat bahwa itu terjadi karena kehendak Tuhan. Karena Tuhan ingin melakukan sesuatu kepada saudara dan saya. Karena Tuhan ingin berbuat sesuatu
kepada saudara dan saya. Mazmur 37 ayat yang keempat juga mengatakan, Tuhan akan memberikan kepada saudara dan saya, kepada saudara dan saya, kepada kita sekalian, apa yang diinginkan hati kita. Kita ingin keluar sebagai pemenang. Kita akan mampu mengalahkan kesulitan masalah kalau kita berharap dan kita selalu bersyukur kepada Tuhan, berharap memohon pertolongan daripada Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi, di tengah-tengah kesulitan keuangan, percayalah, kalau kita mau melakukan segala sesuatu, kita mau bekerja keras, kita melakukan apa-apa dalam hidup kita, Tuhan pasti akan menjawab. Contoh seorang yang bernama Wilma Rudolph. Seringkali saya ceritakan bagaimana dia punya semangat yang tinggi sehingga dia memperoleh kemenangan dalam hidupnya. Dia memiliki hidup yang berkemenangan. Wilma Rudolph yang lahir tanggal 23 Juni tahun 1940. Dalam usia 5 tahun dia mengalami penyakit karena penyakit panasnya membuat dia menjadi polio, membuat dia menjadi lumpuh. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika dia sudah mulai agak besar, dia mulai berkata kepada mamanya, "Mama, saya mau berjuang. Saya ingin memperoleh kemenangan. Saya nggak mau tinggal dalam keadaan lumpuh." Mamanya berikan kaki palsu untuk dia berlatih berlayar, untuk dia berlatih berjalan. Mamanya memberikan semangat yang tinggi. Akhirnya dia mulai coba. Dia ikut kepada satu klub untuk berlari. Dia berlari. Tetapi apa yang hasilnya? Hasilnya dia mendapatkan juara. Bukan juara yang pertama, juara dari belakang. Akhirnya terus lagi dia tidak putus asa. Dia berjuang lagi melawan kelumpuhannya. Dia berjuang, dia berlomba, dia berlatih. Jatuh bangun, mengalami kesakitan, mengalami penderitaan. Tetapi Wilma Rudolph tetap bangkit, tetap punya semangat yang tinggi. Sehingga akhirnya setelah dia cukup dewasa, dia diajak untuk ikut masuk dalam pertandingan lari daripada Olimpiade pada Olimpiade pada tahun 1960. Akhirnya dia menjadi orang yang berhasil. Orang yang pertama, seorang perempuan yang pernah mengalami polio, mengalami lumpuh. Dia berhasil memperoleh kemenangan di dalam pertandingan Olimpiade mewakili Amerika Serikat. Dia berhasil menjadi juara 100 meter. Dia berhasil menjadi juara 200 meter. Dia berhasil lari menjadi juara 400 meter. Betapa sukacitanya Wilma Rudolph karena belum ada seorang pun yang bisa memenangkan 3 nomor pertandingan dalam pertandingan lari kecuali Wilma Rudolph. Hidupnya memperoleh kemenangan karena dia bersyukur kepada Tuhan. Hidupnya memperoleh kemenangan kepada Tuhan karena dia begitu semangat yang tinggi. Dia tidak putus asa, dia tidak kehilangan harapan, tapi dia terus berlomba. Akhirnya dia berhasil. Saudara yang dikasih Tuhan, demikian juga saudara dan saya. Pertanyaannya, mana lebih banyak? Bersukacita, bersyukur kepada Tuhan, atau ngomel-ngomel, atau marah-marah? Gereja yang gak melayani saudara mungkin, gak enak ke GPI Sion, gak enak ke gereja, ada banyak masalah. Lalu mungkin dalam pekerjaan kita diacuhkan, kita diabaikan, kedudukan kita nggak naik-naik, gaji kita nggak naik-naik, kita mulai bersungut-sungut, kita mulai marah-marah sama Tuhan. Hari ini mari belajar bersyukur kepada Tuhan, karena dengan demikian kalau kita bersyukur kepada Tuhan, hidup dalam kehendak Allah, dan kalau kita hidup dalam kehendak Allah, maka kita akan mendapatkan keberhasilan. Yang ketiga adalah tetap percaya. Yang ketiga adalah tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita baca Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima berkata, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan,
dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Saya ulangi lagi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Saudara dikasih Tuhan, hal yang ketiga yang Tuhan mau untuk kita mendapatkan hidup berkemenangan adalah dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa kita harus percaya? Iblis aja juga percaya kok sama Tuhan. Kenapa saudara dan saya, agama-agama yang lain, pengikut-pengikut agama yang lain percaya kepada Tuhan mereka? Mereka percaya kepada Alkitab, kepada buku kitab suci mereka. Mereka percaya kepada Allah yang mereka anggap adalah Allah yang paling benar, Allah yang dahsyat. Bagaimana dengan saudara dan saya? Hal yang ketiga yang Tuhan inginkan, kalau kita ingin hidup dalam kemenangan, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Serahkanlah, firman Tuhan katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, sebab Ia akan bertindak. Di tengah-tengah apapun yang sedang saudara hadapi, di tengah-tengah perlombaan iman yang saudara jalani, yakinlah, percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan sanggup memberkati kita. Dia sanggup bertindak kepada kita. Dia sanggup menyertai saudara. Dia sanggup membukakan jalan ketika saudara mengalami jalan buntu. Dia sanggup menolong kita saat kita berada di dalam kesulitan. Saat kita berada di dalam kesulitan, Dia sanggup menolong kepada saudara dan saya. Dalam 2 Tawarik pasal 32 ayat yang ke-8a mengatakan, yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Saudara dikasih Tuhan, sebab itulah kita harus percaya kepada Tuhan. Tolong percaya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah penolong kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan membantu saudara dan saya di dalam kesulitan apapun juga, dalam tekanan yang bagaimanapun juga. Dia sanggup menolong kepada saudara dan saya. Kita lihat contoh Daud dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Ketika Daud berada di kota yang namanya Siklag. Kota Siklag sudah dibakar. Kota Siklag sudah mengalami kesulitan. Dan bahkan istri dan anak-anak Daud juga ditawan. Mereka mengalami kesulitan yang dahsyat. Mereka tidak dapat terlepas dari kesulitan. Mereka tidak terlepas daripada masalah yang sedang dihadapi. Termasuk Daud yang seharusnya dia pulang disambut ketika dia mengalami kemenangan. Dia seharusnya disambut. Dia seharusnya mengalami kemenangan. Tolong dong naikkan. Daud tertekan di dalam keadaan kesulitan, di dalam keadaan yang menakutkan. Apa yang dilakukan oleh Daud? Daud tetap mempercayakan dan menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Daud tetap menguatkan kepercayaannya. Daud tetap memperhatikan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Daud tetap berharap kepada Tuhan.
Dan di dalam 1 Samuel 36 ayat yang ke-6 firman Tuhan mengatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anak-anaknya. Terus naikkan, terus naikkan. Karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allahnya. Daud memperkuat kepercayaannya kepada Allahnya di tengah-tengah kesulitan, di tengah tekanan, di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah peperangannya melawan musuh-musuhnya. Daud menaruh percayaannya kepada Tuhan. Daud tetap berharap kepada Tuhan. Daud tetap mengharapkan pertolongannya kepada Tuhan. Daud tidak putus asa, Daud tidak kehilangan harapan, Daud tetap bersandar, dan Daud tetap berharap kepada Tuhan. Daud tetap meminta pertolongan daripada Tuhan, karena Tuhan itulah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Saudara dikasih Tuhan, kata percaya merupakan kata kerja daripada iman. Kalau saudara beriman kepada Tuhan, maka saudara harus menjalankan, membuktikan iman kita dengan percaya kepada Tuhan. Karena kata percaya adalah kata kerja daripada iman. Kata percaya dalam bahasa Yunani-nya disebut pisteo, dan dalam bahasa Ibrani-nya disebut aman, yang artinya adalah keadaan yang benar dan dapat diandalkan. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, maka apa yang saudara dan saya minta, apa yang saudara dan saya butuhkan, siap diberikan kepada saudara. Karena kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, karena kita menaruh sesuatu kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Suatu saat di sebuah desa terjadilah musim kemarau yang panjang. Tanah-tanah mulai kering, air sungai mulai kering. Saudara, orang-orang desa berusaha untuk mendapatkan air sehingga tanah-tanah persawahan mereka menjadi tanah-tanah yang subur kembali, yang dapat menghasilkan. Mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami tantangan, mereka menghadapi ke apapun dalam kehidupan mereka. Dan ketika berada di Siklag, 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dan kata percaya merupakan kata kerja dari iman. Kalau saudara beriman, maka saudara akan melakukan tindakan kita percaya kepada Tuhan. Kata percaya dalam bahasa Yunani adalah pisteo, dalam bahasa Ibrani adalah aman, artinya keadaan yang benar dan dapat diandalkan. Saudara, ketika penduduk desa mengalami kekurangan air, kekeringan dalam daerahnya, maka mungkin tidak diceritakan apakah desa itu desa orang Kristen atau tidak. Tetapi satu saat ada beberapa orang desa yang datang ke rumah pendetanya dan mengadukan keadaan dan menceritakan situasi di desa mereka. Pendeta nggak bisa berbuat apa-apa. Pendeta tidak bisa menolong rakyatnya, penduduk desanya. Tetapi pendeta itu berkata, yuk mari kita percaya kepada Tuhan. Buktikan bahwa kita percaya kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Akhirnya setelah mereka sepakat, penduduk desa yang beragama Kristen, untuk mereka melakukan doa.
Pendeta memberikan pengumuman tanggal sekian, jam sekian, yuk mari kita berdoa. Akhirnya banyak orang-orang penduduk desa yang datang ke gereja. Mereka melakukan doa, mereka melakukan puasa, mereka melakukan segala sesuatu kepada Tuhan, meminta segala sesuatu kepada Tuhan. Sebelum doa dimulai, pendetanya itu bertanya kepada seluruh rakyat dengan satu pertanyaan, siapakah di antara saudara yang sudah mempersiapkan diri atas jawaban doa yang akan kita naikkan, bahwa hujan pasti akan turun. Pendeta bertanya kepada seluruh penduduk desa, siapa yang percaya bahwa Tuhan akan memberikan hujan kepada kita? Semua penduduk desa yang datang ke gereja berkata amin. Dan mereka mulai berdoa. Tapi sebelum mereka mulai berdoa, pertanyaan kedua, sudahkah saudara siap apabila hujan itu datang? Saudara, apakah saudara sudah siap untuk menerima kenyataan bahwa hujan itu akan datang? Pendeta itu mengambil mantel dan membuka payung. Pada waktu ditanya seperti itu, sudahkah saudara sudah siap sedia bahwa hujan akan datang? Tidak ada seorang pun yang menjawab. Tidak ada seorang penduduk desa yang menjawab. Namun tiba-tiba ada seorang anak kecil datang dengan memakai mantel dan membuka payung kecilnya. Dan anak itu berkata, saya sudah siap Pak Pendeta. Saya sudah siap apabila sebentar saya harus pulang dari gereja ini. Hujan deras akan turun. Sehingga ketika hujan deras akan turun, maka saya sudah siap dengan mantel. Saya sudah siap dengan payung. Saudara, semua penduduk desa tercengang, kaget, karena ada seorang anak kecil yang merespon apa yang dikatakan oleh pendeta itu. Dan akhirnya mereka selesai berdoa dan mereka pulang. Hujan pun turun, hujan pun terjadi, mujizat terjadi, mereka memperoleh kemenangan. Apa yang dapat kita pelajari daripada ilustrasi ini? Saudara-saudara berkata percaya kepada Tuhan. Saudara dan saya berkata kita beriman kepada Tuhan. Tetapi sudahkah kita bertindak dengan percaya kita kepada Tuhan? Sudahkah kita bertindak melangkah kepada Tuhan? Bahwa kita adalah orang-orang yang selalu diberikan kemenangan. Kita adalah orang-orang yang hidup dalam kemenangan. Kita adalah orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk kita selalu hidup di dalam kemenangan menghadapi segala tantangan. Siapkan diri saudara. Gereja kita butuh pertolongan saudara dan saya. Gereja Tuhan memerlukan bekerja sama di antara kita. Kita wajib percaya kepada Tuhan. Kita berdoa. Sudahkah kita yakin bahwa GPI Sion akan penuh dengan kemuliaan? Sudahkah kita percaya bahwa GPI Sion akan ditambah dengan bilangan jumlah daripada jemaat-jemaat? Sudahkah kita mempersiapkan apa yang diperlukan untuk gereja? Dana untuk gereja, untuk pembangunan gereja, untuk merenovasi gedung gereja. Sudahkah kita siap itu semua? Mari kita mulai belajar percaya kepada Tuhan. Sebagai para penduduk desa, ketika dikatakan sudahkah kita siap, mereka semua belum siap. Dan ketika mereka pulang, mujizat Allah boleh terjadi. Mujizat Allah terjadi dalam kehidupan saudara. Apapun yang saudara sedang hadapi saat ini, apapun yang saudara sedang hadapi, jangan putus asa, jangan kehilangan harapan. Tuhan siap memberikan kemenangan kepada saudara. Tuhan siap memberikan hidup dan berkemenangan menghadapi tantangan, kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan, sakit penyakit, masalah rumah tangga. Dia siap menolong kepada saudara. Jangan putus asa, jangan kehilangan harapan. Yang kedua, bersyukur selalu dan bergembira dalam kehidupan kita. Karena itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang ketiga, tetap percaya kepada Tuhan. Mujizat Allah pasti terjadi
dan saudara akan hidup di dalam kemenangan daripada Tuhan. Ayat yang terakhir, Sefanya pasal 3 ayat yang ke-17. Sefanya 3 ayat 17 berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dengan kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Jangan takut, karena Tuhan Allah ada di antara saudara dan saya. Tuhan Allah ada dalam rumah tangga kita. Tuhan Allah ada dalam usaha kita. Tuhan Allah ada dalam pekerjaan kita. Yang pertama, jangan putus asa. Jangan kehilangan harapan. Tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Yang kedua, bersukacita dan bergembira selalu dalam Tuhan. Yang ketiga, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong dan sanggup memberkati saudara sekalian. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.